Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, selaku dosen pengampu, Ibu Lydia Anggraini, SE, ME. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rona Andesta dengan NIM 503200046. Yuri Aprilia dengan NIM 503200037. Suci Anggraini dengan NIM 503200038. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Neraca perdagangan dan pembayaran internasional. Pengertian neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau balance of trade adalah perdagangan antara nilai semua barang dan jasa diekspor serta impor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena jadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Macam-macam pengaruh neraca perdagangan. Yang pertama, pengaruh neraca perdagangan terhadap perekonomian. Neraca perdagangan mempengaruhi variabel ekonomi lainnya. Pada bagian ini, saya fokuskan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar, karena perdagangan mempengaruhi secara langsung aktivitas produksi dalam negeri dan permintaan terhadap mata uang domestik. Yang kedua, pengaruh neraca perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekspor merangsang pertumbuhan ekonomi domestik, yang mana diukur dari pertumbuhan PDB real dari waktu ke waktu. PDB real mempresentasikan nilai moneter produk yang diproduksi oleh perekonomian domestik, diukur pada harga konstan. Jika ekspor meningkat, itu meningkatkan permintaan terhadap produk domestik dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan output. Yang ketiga, pengaruh neraca perdagangan terhadap nilai tukar. Kenaikan ekspor meningkatkan permintaan mata uang domestik, mengarah pada apresiasi mata uang domestik. Untuk membayar produk yang dibeli, pembeli di luar negeri harus mengkonversi mata uang mereka dengan mata uang domestik. Oleh karena itu, ketika ekspor meningkat, itu mendorong permintaan yang lebih tinggi terhadap mata uang domestik. Selanjutnya, 5 faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, baik domestik maupun global. Yang kedua, harga barang. Yang ketiga, daya saing. Yang keempat, nilai tukar. Dan yang kelima, hambatan perdagangan. Neraca perdagangan. Perhitungan neraca perdagangan. Ada 2 hal yang dibutuhkan untuk menghitung neraca perdagangan, yaitu nilai ekspor dan nilai impor. Neraca perdagangan punya rumus yang sederhana, yaitu nilai ekspor dikurangi nilai impor. Surplus versus defisit. Neraca perdagangan yang surplus akan sangat dibutuhkan ketika perekonomian berada dalam fase resesi. Pasalnya, dalam keadaan tersebut, surplus perdagangan akan membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan permintaan atas suatu barang dan jasa. Sedangkan defisit pekerjaan akan sangat dibutuhkan ketika ekonomi suatu negara dalam keadaan ekspansi, karena di saat seperti itulah jumlah barang yang diimpor akan semakin banyak, namun harga tetap rendah karena banyaknya persaingan usaha. Selanjutnya, perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan atau impor atas barang dan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Kurs merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang di luar negeri. Intinya,
Kurs merupakan nilai tukar, sedangkan valuta asing merupakan nilai mata uang negara lain. Selanjutnya, pembayaran internasional. Pengertian pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, berdasarkan kesepakatan telah dirundingkan sebelumnya. Cara pembayaran internasional yang pertama, advance payment, yang kedua, open account, yang ketiga consignment, yang keempat collection basis, yang kelima letter of credit. Selanjutnya 7 pembayaran internasional. Yang pertama kontan atau tunai, yang kedua telegraphic transfer, yang ketiga wesel, yang keempat letter of credit, yang kelima cek, yang keenam emas, yang ketujuh kompensasi pribadi. Adapun contoh dan pengertian alat-alat pembayaran internasional. Yang pertama, kontan atau tunai. Pembayaran kontan adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang fisik secara langsung. Itu artinya, pembayar menyerahkan uang saat terjadi pembelian barang, bisa dengan rupiah maupun berbagai mata uang lain. Yang kedua, telegraphic transfer. Telegraphic transfer adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan cek yang diteruskan oleh telegram. Selanjutnya, wesel. Dengan menggunakan wesel, berarti pihak bank dalam negeri akan mengeluarkan surat perintah pembayaran kepada bank di luar negeri sesuai dengan tujuan, jumlah uang, dan nama orang tertulis di dalam wesel. Selanjutnya itu letter of credit. Pada prinsipnya, letter of credit merupakan fasilitas atau jasa untuk memperlancar transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional. Dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjual sering dibatasi oleh jarak yang berjauhan, bahkan berlainan pulau atau negara. Yang selanjutnya yaitu ada cek. Pembayaran dilakukan dengan cara importir mengirimkan cek kepada eksportir melalui bank yang ditunjuk di negara eksportir. Emas. Pembayaran dengan emas dilakukan dengan menentukan berapa nilai suatu barang terhadap emas, baru kemudian dibayar sesuai dengan harga emas dari barang tersebut. Yang terakhir yaitu ada kompensasi pribadi. Cara ini dilakukan dengan kompensasi pribadi, memberikan kemudahan antara eksportir dengan importir dalam satu negara. Contohnya, Anissa, orang Indonesia, mengekspor barang senilai 1.000 atau setara 13 juta kepada Mixel di Amerika, teman Anissa. Ali menjual barang kepada Robert, orang Amerika, senilai 13 juta atau setara 1.000 dolar. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara Anissa membayar kepada Ali senilai 13 juta dan Robert membayar kepada Mixel senilai 1.000 dolar. Tujuan neraca pembayaran internasional. Yang pertama, memberikan informasi kepada penguasa pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi dengan negara lain serta membantu di dalam pengambilan kebijaksanaan moneter dan fiskal. Yang kedua, yang termasuk neraca pembayaran hanyalah transaksi ekonomi internasional saja. Yang ketiga, dalam transaksi ekonomi perlu dibedakan transaksi debit dan transaksi kredit, serta current account dan capital account. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.